Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan iman, sehingga kita masih bisa mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Dalam kultum kali ini saya akan membawakan tema tentang sebab-sebab dicabutnya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita mau berpikir dan merenung sebentar saja, maka kita akan merasakan betapa besar karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi kalau kita lebih lama dan lebih teliti, akan tambah tak terhitung lagi jumlahnya. Seolah nikmat Allah Ta'ala tersebut tidak ada batasnya. Maka benar apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, yang artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, Allah telah memberikan kepada kita karunia panca indera, tubuh, tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya, seperti jantung, paru-paru, pencernaan, hati, dan lainnya. Tanpa disuruh, mereka istiqomah menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Juga nikmat berupa waktu, kesempatan, keluarga, teman-teman, dan juga karunia nikmat berupa harta, keamanan. Dan yang lebih penting lagi adalah karunia hidayah berupa iman dan Islam. Namun demikian, dari kehidupan nyata kita bisa saksikan dengan secara perlahan maupun tiba-tiba, secara parsial maupun total, karunia itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang saat mudanya gagah, cantik, kaya, glamor, namun setelah tua menjadi lemah, renta, miskin, hidup terlunta, bahkan sampai tidak ada orang yang mengenalnya lagi. Ada juga proses pencabutan nikmat yang sangat pendek. Tiba-tiba saja menjadi terkenal, tiba-tiba menjadi kaya, menjadi selebritis, tiba-tiba saja keluarganya menjadi berantakan, kena musibah, masuk penjara, sakit, mati, namun bila. Hadirin yang dirahmatin Allah, tentu kita semua, terutama keluarga muslim, ingin dikaruniai nikmat Allah yang tak terputus, semakin baik dan semakin banyak, bahkan sampai karunia jannatul na'im. Namun keinginan ini akan menjadi sia-sia dan hanya merupakan mimpi, tatkala kita tidak mau atau mampu mengantisipasi sebab-sebab dicabutnya nikmat Allah tersebut. Hadirin yang dirahmatin Allah, setidaknya ada beberapa penyebab dari dicabutnya nikmat Allah. Yang pertama, kita kurang atau tidak mau bersyukur. Inilah penyebab terbesar dan terbanyak yang dialami manusia, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, ingatlah ketika Tuhan mempermaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ayat ini menjelaskan agar kita bersyukur dan menerima atas nikmat Allah sedikit atau banyak, sebentar atau lama. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Dan jika kita mensyukuri nikmat Allah, berarti kita membuka jalan untuk ditambah lagi nikmatnya. Namun bila kita mengingkarinya, Allah akan cabut karunia nikmatnya. Kedua, pencabut nikmat yang kedua adalah tidak pernah atau jarang bersedekah, baik sedekah harta, ilmu, tenaga, pikiran, dan lain-lainnya. Semakin banyak bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Namun bila kita pelit untuk mengeluarkan sedekah, pelit membantu orang, ataupun pelit memberi kesempatan pada orang lain untuk melakukan amal kebajikan, maka bukan tidak mungkin Allah akan mencabut kenikmatan yang sudah kita dapat. Rasulullah bersabda bahwa harta tidak mungkin berkurang dengan bersedekah. Manapun sedekahun minim. Sedekah tidaklah mengurangi harta, hadis riwayat Muslim. Bila kita pelit bersedekah, maka Allah akan mencabut berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ketiga,
Pencabut nikmat yang ketiga, sebenarnya Allah sedang merindukan kita. Dicabutnya kenikmatan Allah adalah agar kita kembali kepadanya. Allah menginginkan agar kita kembali memohon dengan merendahkan diri di hadapannya. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 42. Sungguh kami telah mengutus kepada Rasul kepada umat sebelum engkau, tetapi umat tersebut membangkang, kemudian kami siksa kepada mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka bisa tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Hadirin sekalian, kadang ada yang dari kecil hingga besar soleh, rajin mengaji, dianugerahi berbagai kemudahan oleh Allah, tapi makin lama semakin jauh dari Allah karena berbagai alasan. Maka karena sayangnya Allah, dia mencabut sebagian nikmatnya, misal terkena sakit, tipu musibah, keluarga kurang harmonis, dan sebagainya. Allah sebenarnya sedang memberitahu bahwa Allah rindu kepadanya dengan zikir dan doa serta permintaannya. Oleh Allah dibuat agar dia sadar tempat yang terbaik dan nyaman adalah tatkala dia meletakkan dahinya di lantai sujud kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian beberapa pencabut nikmat yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Apabila kita tidak ingin Allah mencabut nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita dan keluarga, maka mari kita yang pertama tetap bersyukur tanpa berhenti. Kedua, konsisten bersedekah dalam bentuk apapun. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.